Berdoa selesai. Amin. Ya, baik teman-teman semua, minggu lalu saya share materi di e-learning gitu ya. Nah, mungkin agar lebih jelas hari ini akan kita bahas untuk materi tersebut terlebih dahulu. Semoga udah di-download ya dan sudah dilihat juga. Oke. Ya, baik, sudah muncul share screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin bukan merevisi tapi ingin memperjelas pertemuan kita di minggu ketiga kemarin ya, terkait dengan yang ini contoh soal terakhir yang ini kemarin ya. Nah, ini ada satu faktor yang belum saya jelaskan, ada yang terlewat. Jadi begini. Di dalam analisis ekonomi teknik itu ada beberapa kemungkinan yang menunjukkan kondisi ataupun waktu dari uang tersebut kita ingin hitung, kita ingin analisis gitu ya. Nah, jadi maksud dari di sini ya, kemarin kan ada apabila seseorang menabung sekarang 1 juta, terus 3 juta 4 tahun dari sekarang, terus 1,5 juta 6 tahun dari sekarang, ya, dengan nilai I suku bunganya 12% per tahun, dimajemukkan setiap 6 bulan. Berapa uang yang diterima 10 tahun dari sekarang? Nah, begitu ya. Oke. Nah, hal ini ya, ini menunjukkan bahwa nilai F ini ya, kita hitung I efektif ya, kemudian nilai F ya. F ketika dia nabung 1 juta. Dia nabung 1 juta di situ di tahun ke-0 gitu ya. Maka berapa nilai N-nya? N-nya adalah 10 tahun gitu ya, karena dia mulai dari tahun ke-0. Sedangkan tahun ke-4, 4 tahun dari sekarang ya, tahun ke-4 dia akan menabung 3 juta lagi. 3 juta dengan nilai N atau jangka waktunya berarti kalau di tahun ke-4 menuju tahun ke-10 gitu ya, berarti kan masih ada 6 tahun gitu. Lalu yang ketiga dia menabung 1,5 juta itu pada tahun ke-6 ya, sampai dengan tahun ke-10 berarti masih ada 4 juta. Nah, kondisi ini gitu ya, ini kita menghitung nilai F. Nilai F jika diketahui presentnya. Nah, jadi begini, kalau kita gambarkan dengan cash flow itu tuh seperti ini. Nah, ada 3 kali ya. 3 kali itu karena kita ingin mencari nilai future dari present. Nah, berarti kita anggap nih kondisi pertama itu adalah ketika tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini kita nabung. Kita masukkan 1 juta. Terus di sini jadi berapa? F10-nya. Gitu ya. Nah, lalu kedua, dia nabung kedua itu pada tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini F10. Nah, di sini ini kita sebut presentnya. Nah, present 0 misalkan. Ini presentnya present tahun ke-4 gitu ya. Nah, kita ingin mencari nilai F10-nya berapa. Nah, lalu ketiga,
dia menabung lagi itu di tahun ke-6. Di sini F10. Nah, di sini P6. 1,5 juta ya. Oke, sekitar itu. Atau berapa tadi? 1,5 juta, yang ini 3 juta. Nah, maksud dari F sama dengan, nah ini kan F per P. Nah, F per P ini adalah mencari nilai F jika diketahui P. Nah, rumus yang kita gunakan itu ada di slide sebelumnya. Ini koma I, koma N. Titik koma I, titik koma N-nya. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung atau rumus sesungguhnya? Nah, itu ada di sini, teman-teman. Nah, yang ini nih. Jadi kondisi ini sama dengan single cash flow ini ya. Nah, di sini adalah single cash flow karena kita hanya melakukan satu kali transaksi. Kita lihat di tahun yang akan datang misalkan. Nah, kalau kita ingin mencari nilai F dengan yang diketahui present atau sekarang ya, nilai masa depan dan diketahui nilai sekarang, kita gunakan rumus yang ini, teman. Nah, ini silahkan kalian catat nih. Nah, ini artinya mencari nilai masa depan, ini yang dicari, jika diketahui nilai P. Nah, gitu. Atau ini tadi dituliskan sama dengan F per P I sama N. Nah, itu rumusnya ini. Nah, lalu kalau kondisinya dibalik, nah, saya pengen punya uang 10 juta 10 tahun lagi, gitu kan? Nah, dengan cara deposito, maka berapa uang yang harus saya depositokan pada tahun ini? Nah, itu kita pakai rumus yang ini. Jika diketahui nilai F, ya, jika ingin dicari nilai sekarang, kalau diketahui F, gitu ya. Oke, nah ini adalah untuk kemungkinan sekarang dan yang akan datang ya. Nah, sekarang dan akan datang. Jadi kita ada kemungkinan mencari nilai sekarang atau mencari nilai yang akan datang. Gitu. Atau nanti ada contoh kasus yang lebih mudah dipahami ya. Ini sudah dicatat? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, saya akan berpindah ke slide yang berikutnya kalau begitu. Oke, nah ini adalah lanjutan dari yang sudah saya upload sih. Ini udah saya upload apa belum ya? Kayaknya udah ya. Ini bukan yang saya upload kemarin. Iya Pak, sudah. Iya ya, oke. Nah, jadi kita ke sini. Nah, ini masih flashback ya. Jadi kondisi nilai uang tidak sama. Ini masih sama. Cash flow. Oke, nah ini diagram cash flow-nya seperti ini. Kalau kalau ada lebih dari satu cash flow, cash in atau cash out, berarti itu bukan single cash flow ya. Jadi ada beberapa masuk, beberapa keluar. Lalu ada compounding ya, atau pemajemukan. Nah, di sini adanya nilai tambahan suku bunga terhadap nilai induk dari sebuah mata uang, sehingga terjadi penambahan jumlah induk secara nominal pada periode yang akan datang. Nah, lalu ada nilai ekivalen. Nilai ekivalen daripada periode mendatang yang disebut dengan istilah future worth ya, atau dari nilai sekarang. Jadi nilai masa depan. Ini kita sebut compounding. Lalu ada discounting. Kalau discounting kebalikannya, kita mencari nilai sekarang. Kalau diketahui nilai yang masa depan gitu ya. Seperti ini contohnya. Jika kita akan menghitung nilai P.
kalau diketahui F-nya. Kalau kita ingin mencari nilai F-nya bila diketahui nilai sekarangnya. Nah, kita pakai persamaan ini yang udah kalian catat tadi. Oke. Dan ini dipengaruhi oleh suku bunga serta berapa lama periodenya, N-nya, gitu ya. Nah, lalu misalkan kita menyimpan uang $500 misalkan dalam rekening tabungan dengan pembayaran bunga majemuknya ini 10% per tahun. Nah, berapa uang kita atau yang Anda peroleh dalam 5 tahun ke depan? Berarti kan ini tahun ke-0, karena ini hanya single ya, ini tahun ke-5. Nah, di tahun pertama kita menyimpan uang $500. Terus di tahun ke-5 ini jadi berapa? Ini F5. Gitu kan? Nah, berarti ini yang kita hitung adalah nilai F. Jika diketahui F per P I N. Nah, atau sama dengan kita pakai persamaan ini tadi, P dikalikan 1 tambah I pangkat N. P dikalikan 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini kita sudah tahu berapa nilai P-nya. P-nya sama dengan P-nya sama dengan 500, gitu ya. Kita kalikan dengan 1 tambah suku bunganya 10%. Pangkat N-nya sama dengan 5 tahun. Nah, inilah nilai uang kita di masa yang akan datang pada 5 tahun ke depan. Sama dengan kita punya uang $806,255. Nah, inilah uang kita di tahun ke-5. Gitu ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, bila kita ingin mencari nilai sekarang jika diketahui nilai yang akan datang. Nah, gimana masa depan sudah diketahui? Kan aneh ya. Nah, ini adalah analogi kalau kita punya target gitu. Ya, tadi ya misalkan saya pengen di tahun misalkan 10 tahun lagi saya pengen punya tabungan sebesar 100 juta gitu. Maka berapa yang harus saya tabung sekarang gitu kan. Contohnya misalkan analoginya seperti itu. Kita bisa cari dengan persamaan berikut ini. Mencari nilai P jika diketahui F ya. Nah, maka rumusnya adalah F dikalikan dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N tutup kurung. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan sekarang berapa banyak yang Anda butuhkan untuk ditabung atau disimpan dalam rekening tabungan Anda kalau kita sudah tahu bahwa suku bunganya adalah 10%. Ya, digandakan tahunan untuk mendapatkan 805,26. Nah, ini jawabannya ini tadi ya. Ya, ini 806,255. Nah, sama. 800. Nah, ini berapa uang yang harus ditabung minimal gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari nilai P ya, di sini P per F T, I, T, N. Atau P sama dengan F dikalikan 1 bagi tutup buka kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, gini. Ya, persamaan yang kedua tadi. Nah, coba sekarang kita akan masukkan berapa uang yang harus kita siapkan sekarang untuk ditabung. Nah, P0 sama dengan F-nya berarti kan F5 ya. Nah, ini targetnya adalah 805,26. Nah, kalikan 1. Nah, ini 1 tambah I-nya 10%. Pangkat N-nya adalah 5.
Berapa nilai P0? Kita coba itu. Satu dibagi yang satu. Kan kosong. Nah, sama dengan 500,161. Nah, inilah uang yang harus kita tabungkan pada tahun ke-0. Nah, oke, sudah ya. Baru dicatat. Nah, baik, saya lanjut lagi. Nah, lalu berikutnya adalah bunga ya, ekivalensi nominal uang, misalkan Rp1.000 10 tahun yang lalu pada saat ini adalah 10.000 ya, atau nilai Rp1.000 ini di 10 tahun yang lalu itu sama dengan 10.000 nih sekarang, atau uang sekarang itu 10.000 itu sama kayak 1.000 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah, berarti pertambahan nominal uang ini 9.000 untuk ekivalensi pada kasus tersebut dapat disebut sebagai bunga yang terjadi selama 10 tahun. Nah, sehingga 3 hal yang harus diketahui untuk melakukan ekivalensi atau penyetaraan itu adalah jumlah awalnya, periode masanya, dan juga tingkat bunganya. Tingkat bunga ini dari mana sih kita dapat gitu ya? Nah, hal yang paling mudah kita memperoleh tingkat bunga ini adalah dari deposito, teman. Nah, kalian datang aja ke bank lihat bunga deposito itu berapa per tahun. Nah, kalau ini berkaitan dengan investasi, kalian ingin berinvestasi, kalian ingin usaha, membuka usaha, kalian punya misalkan rumah makan, kalian punya jualan apa gitu ya. Nah, yang tentunya lebih beresiko dibanding dengan menabung di deposito gitu ya. Nah, maka di situ kalian harus memperhitungkan tingkat suku bunganya ini itu lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Kalau sama, ya mending kalian depositokan saja. Kalian nggak perlu susah payah. Nanti kamu bisa dapat nominal yang sama daripada kamu harus bekerja memutar uang kamu dengan resiko yang lebih besar. Nah, ini contohnya time value of money dapat kita lihat pada cash flow berikut ini. Ya, konsep nilai uang terhadap waktu yaitu adalah sejumlah uang yang nilainya dipengaruhi oleh perjalanan waktu, di mana nilai gunanya atau efektifnya sama, padahal nilai nominalnya tidak sama. Ya, nah ekivalensi ilustrasinya adalah pinjaman yang berbunga. Nah, misalkan contoh, pokok pinjaman adalah 10 tahun dan akan dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, ada 4 cara pengembalian. Yang pertama, tiap tahun dibayar bunganya saja. Kemudian pada tahun terakhir dibayarkan pokok pinjaman. Nah, tiap tahun dibayarkan bunganya saja. Kemudian pada tahun terakhir dibayarkan pokok pinjamannya. Contohnya seperti ini. Nah, tahun ke-0 di sini bunganya 0, jumlahnya 0, angsuran 0. Kita masih punya pinjaman sebesar 10 juta, ya kan? Nah, tahun pertama bunganya 1 juta, jumlahnya jadi 11 juta, angsurannya 1 juta karena bunga tadi yang dibayarkan. Lalu ada tahun kedua dan seterusnya, itu sama karena
pinjaman pokoknya adalah 10 juta. Jadi 10% dari 10 juta 1 juta. Nah, kita di tahun pertama punya masuk 10 juta. Terus di tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan di tahun terakhir kita membayarkan angsuran sebesar 11 juta ya, karena termasuk dengan suku bunga dan juga biaya pokoknya, pokok pinjamannya di situ. Nah, atau yang kedua, tiap tahun dibayarkan bunganya dan angsuran sama rata dari pokok pinjaman. Nah, misalkan tahun ke-0 di sini yang pertama tadi ini kita sebut annual ya, annual. Ya, annual atau rutin. Jadi uangnya itu rutin gitu. Dari tahun ke-1 sampai tahun terakhir itu ada dan nominalnya sama. Ini disebut annual. Lalu yang kedua, di sini ada suku bunganya tidak rata, tapi ada deviasi AE delta selisih yang tetap. Di sini kan bisa kita lihat. Tahun ke-0 bunganya 0, jumlahnya 0, angsurannya 0, sisanya 10 juta. Artinya ini pemasukan, kita punya pemasukan 10 juta. Tahun pertama bunganya 1 juta, jumlahnya berarti di sini 11 juta, gitu kan? Angsurannya adalah 3 juta. Nah, di sini ya berarti ada angsuran pertama kita adalah 3 juta. Dari jumlah uang yang 11 juta ini, sisanya 8 juta, gitu ya. Nah, lalu tahun kedua ada lagi bunga 800.000 ya di sini. Terus jumlahnya 8.800.000 karena sisa dari saldo sebelumnya ini ya 8 juta, bunganya 800 berarti 8.800.000. Terus di sini angsurannya berkurang 200.000. Nah, ini angsuran ini berkurang 200 setiap tahunnya, 200 200 200. Nah, ini disebut dengan G ya. Apa namanya G itu? G itu ini sebentar. Sebentar. Oke. Disebut gradien. Nah, gitu. Gradien. Jadi kalau ada nilai cash flow, baik itu cash in ataupun cash out, di mana setiap tahunnya ini mengalami perubahan, tapi perubahannya itu teratur, itu disebut gradien atau G, gitu ya. Nah, ini. Ini kita sebut gradien atau G gitu. Nah, ini jadi ini G1, G2, G3, G4, G5 gitu ya. Nah, lalu cara ketiga tiap tahun tidak dibayarkan apa-apa. Baru pada tahun terakhir dibayarkan seluruh pokok pinjaman. Brek gitu. Jadi misal kita pinjam uang ke teman 10 juta, udah nanti tahun kelima tak kembalikan 16.105.000 misalkan gini. Nah, ini berarti nilai future ya atau F tadi gitu. Nah, ada beberapa macam cara pengembalian atau cash flow ini ya. Nah, jadi dalam kondisi cash flow ini kita harus bisa menerjemahkan, kita harus bisa menentukan apakah di setiap tahun itu nominalnya sama. Kalau sama, ini kita sebut annual karena nanti ini akan diperlukan untuk
untuk penentuan analisanya atau rumus yang kita pakai. Apakah jenis pengeluaran atau pemasukan ini berupa annual atau berupa gradien atau hanya future. Nah, kalau future ini, misal contoh future yang lain itu begini. Kalau ini kan hanya single cash flow. Kalau ternyata di tahun ketiga ada lagi, ya, gini. Jadi tahun ke-0 masuk ya, tahun ke-1 saya ngangsur berapa? Misalkan sekian juta. Terus tahun ketiga saya ngangsur lagi sekian juta. Tapi tahun kedua enggak. Nah, ini berarti ini future, tetap ini future F1, ini F2. Ya, walaupun ini dibagi 3 itu nominalnya sama, tapi karena tidak rutin setiap tahunnya, maka ini bukan annual ataupun gradien. Ya, karena ada periode yang tidak ada cash flow-nya. Nah, ini disebut future ya. Nah, setelah kita bisa kita mengetahui dari diagram cash flow ini, lalu kita bisa tentukan rumusnya. Nah, ini annual juga ya, kalau diketahui nilai P. Sama dengan yang pertama ini. Ini juga annual kalau diketahui nilai P-nya. Sama, contoh terakhir dan yang pertama. Nah, hanya saja yang pertama ini, di sini kan ini A1, A2, A3, A4, A5, dan juga ada F5 gitu. Kenapa kok ada F5? Nah, karena di sini dibayarkannya 11 juta. Ini annualnya. Nah, ternyata di akhir kita bayar pokok pinjamannya yang 11 juta tadi. Nah, berarti ada F5 di situ. Ya, nanti kita hitungnya sendiri-sendiri. Untuk menghitung nilai total F5 ya, diketahui A-nya, annualnya, dan juga F5-nya. Jadi berapa nih total yang kita bayarkan di tahun kelima, atau kita nolkan berapa sebenarnya nominal uang yang kita dapatkan di saat ini dengan bunga-bunga itu, ekivalensinya jadi berapa nih? Ya, misalkan jangan-jangan nih kita pinjam dengan cara angsuran yang pertama ini, nilai uang saat ini tuh nggak nyampe 10 juta atau lebih dari 10 juta gitu yang kita bayarkan. Gitu. Oke, nah, lalu ada tingkat bunga. Tingkat bunga ini adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam satu waktu periode dan biasanya dinyatakan dalam persen. Periode waktu yang biasanya digunakan untuk menyatakan tingkat bunga adalah I, dan juga 1 tahun gitu dalam menentukan suku bunga ini dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bunga majemuk dan bunga sederhana. Oke. Ya, kemarin ini ya, bunga sederhana itu hanya nilai P0-nya. Nah, ini seperti ini. Sedangkan bunga majemuk, dia nanti ada dipangkatkan dengan periode. Kalau yang bunga sederhana, dia hanya dikalikan dengan periode saja. Oke. Kemarin ini sudah. Ini udah. Lalu ada bunga nominal dan bunga efektif, kemarin juga sudah. Ya, efektif. Oke. Nah, ini kalau ada pemajemukan ya, setiap 3 bulan berarti pemajemukannya terjadi 4 kali per tahun gitu. Nah, berarti pangkat M, pangkatnya adalah pangkat 4 ya. Oke. Nah, semoga masih ingat ya, sambil dibuka-buka catatannya. Oke, lalu ini perbandingannya tingkat suku bunga R-nya. Oke, ini bisa jadi kalau semakin banyak pemajemukan, maka di sini akan makin tinggi bunga efektifnya ya. Jadi di situ semakin banyak pemajemukan dalam 1 tahun, itu kita akan nilai suku bunganya makin besar suku bunganya. Nah, pemajemukan kontinu ini, bunga efektif itu akan meningkat bila frekuensi pemajemukan bertambah. Oke, tadi sudah kita ketahui. Lalu frekuensi pemajemukan bunga per tahun dapat terjadi sejumlah tak terhingga. Nah, jadi mungkin saja pemajemukan ini juga terjadi lebih dari 365 kali atau sehari sekali, tergantung dari ya mungkin dari ini ya, perkembangan pasar ininya ya. Lalu keterangan notasi di sini
I atau interest itu adalah suku bunga. Ya, biasanya dalam persen per periode waktu. Lalu ada number of year di sini atau kita sebut N, yaitu periode atau jangka waktu analisisnya. Lalu present adalah transaksi tunggal di awal waktu analisis atau periode ke-0. Nah, dengan jumlah uang pada saat ini gitu. Jumlah dan nilai uang pada saat ini. Lalu ada future atau F, di sini adalah jumlah uang pada akhir periode ke-N yang ekivalen dengan nilai saat ini atau nilai P. Lalu ada annual, di sini adalah jumlah uang dari serangkaian transaksi seragam yang seragam pada setiap akhir periode. Dari periode ke-1 sampai periode ke-N harus ada. Kalau misalkan 5 tahun, di tahun ke-1, 2, 3 ada, 4 nggak ada, 5 ada, maka di situ tidak bisa disebut annual. 1 sampai 3 kan nyambung terus. Nah, apakah itu annual? Bukan. Itu adalah future ya, F1, F2, F3. F4-nya kosong dan nyambung lagi F5. Nah, seperti itu. Jadi harus kita hitung sendiri-sendiri. Maka hubungan P, F, dan A bisa dicari dengan jalan memperkalikannya dengan faktor bunga yang sesuai gitu ya. Nah, kita nanti akan rangkum. Nah, rumus untuk hubungan antara F dan A atau jika diketahui nilai F atau diketahui nilai A, yang pertama jika diketahui nilai F kalau diketahui P, atau kalau misalkan mencari nilai P kalau diketahui F, itu rumusnya ini. Tadi sudah kalian catat. Nah, ya, rumus simbolisnya ini. Nah, silakan ini adalah rangkuman ya, silakan nanti dirangkum, diringkas. Nah, lalu kalau yang diketahui nilai F dan juga nilai A-nya, ya, entah future-nya atau annual-nya diketahui, maka kita bisa gunakan persamaan berikut ini. Jika diketahui nilai A untuk mencari nilai F, ini nilai F-nya dicari, maka kalian bisa pakai rumus ini. Ini. Oke. Lalu yang berikutnya ini silakan ya sambil dicatat ya. Catat aja rumus yang sudah saya kotakin ini. Itu yang dipakai nanti. Ini F kalau A diketahui. Oke, nah terus berikutnya jika diketahui nilai, nah sekarang kebalikannya atau ini nih. Kalau diketahui nilai A, kalau mencari nilai A, kalau yang diketahui nilai F-nya. Nah ini dua rumus ini. Ini variabelnya F dan A. Kalian bisa gunakan rumus yang kedua ini. 2 dan 3, 3 dan 4 ayat 1 dan 2 tadi. Oke. Lalu hubungan antara annual dan juga present, A dan juga P. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini. Ya, sudah ya. Nah, kita next. Nah, lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan gradien. Gradien ini mirip dengan annual A, tapi dia mengalami kenaikan yang rutin, yang teratur, gitu, atau mengalami perubahan yang teratur, baik itu naik ataupun turun ya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun juga perubahannya ini.
Nah, kalau di situ yang terlihat adalah gradien, maka kita gunakan persamaan yang ini. Bagaimana jika mencari nilai annual kalau yang diketahui gradien, atau mencari nilai future kalau yang diketahui nilai gradien. Nah, ini. Kalau mencari nilai F ya, future dengan yang diketahui nilai gradiennya dan juga annualnya. Nah, satu. Persamaan 1, 2 diperoleh analogi nah ini. Terus gimana ya, yang ini kalian substitusikan dulu. Ini kan mencari nilai F kalau diketahui A, gitu ya. Berarti kita pakai persamaan yang mana? Yang tadi, yang F. Kalau diketahui A, berarti ini rumusnya adalah F sama dengan A 1 tambah I pangkat N per I ini min 1. Nah, gini. Dimasukkan ke situ, dikurangi N, dibagi I. Nah, baru gradiennya berapa. Jadi harus 2 kali menghitung gitu ya. Kita harus cari dulu nilai A-nya gitu ya. Kita buat menjadi annual dulu, setelah itu baru kita rubah nilai F-nya ini dengan kalau diketahui nilai G-nya. Sudah? Next. Nah, ini contoh nih. Bila kita menabung 1 juta ya pada 1 Januari 2020 dengan suku bunga 15% per tahun. Lalu berapa nilai tabungan itu pada 1 Januari 2030? Nah, berarti gimana? Kita ini mencari apa? Apa yang dicari? Ayo, yang diketahui apa, yang dicari apa? Coba dari soal ini, ya, dari soal ini kita harus pakai rumus yang mana untuk menganalisisnya. Kita lihat dari soalnya, ya. Ya, cari F. Berarti kita mencari F. Nilai F. Diketahui nilai I dan N. Bukan, maksudnya periode waktunya. Periode waktunya berarti kita mencari future, diketahui nilai annual, gradient, atau present. Ya, yang mana? Yang present, Pak, sekarang, Pak. Present ya. Berarti kita akan mencari nilai F kalau diketahui apa? F per P. Ya. Ini kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini ditabung tahun ke-0-nya adalah 2020. Dan akan dilihat berapa tabungannya ini pada 2030. Berarti periodenya adalah berapa tahun? 10 tahun kan ya? Nah, ini 10 tahun. Nah, berarti N-nya adalah
10 I-nya 15%. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan F kalau diketahui P. Nah, gimana rumusnya? P dikalikan 1 tambah I pangkat N, gitu kan? Sama dengan P-nya 1 juta. Misalkan kalikan 1 tambah 15% atau 0,15, silahkan ya, terserah kalian. Terus dipangkatkan N-nya 10. Nah, berapa uang kita pada tahun 2030? Ini adalah 4.045.558. Nah, kurang lebihnya gini, pembulatan aja sih, ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, bisa dipahami ya. Nah, oke. Nah, berikutnya, nah ini cash flow-nya nggak kelihatan nih. Nah, ini pembulatan nih, jadi 4045.600 ya, pembulatan aja ya. Nah, mungkin nanti kita ratus rupiahnya bisa kita bulatkan kayak gini juga. Silahkan, kalau hanya selisihnya pembulatan kayak gini nggak masalah. Oke ya, cash flow-nya seperti ini single cash flow termasuknya ya, periodenya 10 tahun. Oke, nah lalu yang berikutnya, coba Anda hitung ini. Berapa harus ditabung pada 1 Januari 2022 dengan suku bunganya 20% per tahun, agar nilai tabungan itu menjadi 10 juta pada tahun 2032 atau 10 tahun lagi kan berarti. Nah, silakan coba dihitung. Oke, sudah ketemu? Silahkan. 200 bukan, Pak. Berapa? 161.000, Pak. Saya, Pak, ketemunya. Kok ribuan 200, sih orang Pak. ini? 200 apa? Ini loh ketemunya 4 juta. 19.000. Ayo.
Gimana? Ini berarti mencari apa kalau seperti ini? Yang diketahui apa, yang Mencari dicari P, apa? Pak. Mencari nilai P, Nilai P. gitu kan? Mencari nilai P, yang diketahui nilai F. nilai F dan gitu. I. Nah, rumusnya gimana kalau mencari nilai P yang diketahui nilai F? Jangan pakai F. rumus yang seperti ini, beda ya kan? Nah, coba. P sama dengan F dalam kurung 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, nah itu P sama dengan F kalikan 1 dibagi 1 tambah I pangkat N, dihitung dulu. 1 dibagi, itu kan dalam kurung ya. Nah, coba ini P0 sama dengan F-nya kan 10 juta. Oke, terus dikalikan 1 dibagi 1 tambah 0,2, 20%, pangkat 10. Nah, ya, 1 tambah 20%, pangkat 10. 6,192. 1 dibagi 6,192. 0,166. Nah, kalikan 10 juta. 1 dibagi Oke, 1 dibagi 0, 1 bagi 1,2 10. Itu 1,19 dibagi 6,192. 0,161. 10 juta. 1.600.000 berapa tadi? Jawabannya berapa? 1.650.000 sekian, Nah, Pak. yang 1.650.000 ya. 1.650.000 ya. Nah, sama dengan 10 juta. Nah, ini kalikannya dihitung dulu kan 0,161. Nah, sama dengan 1.610.000. Nah, ini yang harus kita tabungkan pada tahun 2022 gitu ya. Oke, nah, ini N-nya kan masih 5, ini salah ya. Ini. Nah, terus satu contoh lagi, bila 10 juta ditabung pada 2020 dengan suku bunga 25% per tahun. Berapa biaya diambil tiap tahun, yang bisa diambil tiap tahun sejumlah yang sama besar dari 2021 sampai dengan 2025 gitu. Sehingga sisa tabungan itu persis habis gitu. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Yang diketahui apa, yang dicari apa? Ayo, yang ini yang diketahui apa, yang dicari apa? Dicari gradien, Pak. Gradien Bu yang dicari. Coba, yang diminta adalah berapa bisa diambil tiap tahun. Sejumlah yang sama loh. Annual, Pak. Berarti, nah, karena di sini seragam sama semua, berarti kan yang dicari adalah anual. Ya, dengan diketahui nilai apa yang diketahui.
B dan I. Yang diketahui I-nya ya jelas ya, maksud saya periode waktunya aja yang P gitu kan. P per A, D, I, D, E. Nah, mencari nilai annual diketahui nilai P gitu ya. Nah, maka kita pakai persamaan A sama dengan P kalikan I kali 1 tambah I pangkat N dibagi 1 tambah I pangkat N min 1. Nah, P-nya adalah 10 juta. Lalu I-nya 25%, 0,25 terlanjur. 0,25 kalikan 1 tambah 0,25 pangkat N. N-nya berapa tahun? Gitu. N-nya adalah dari pertama kali kita masukkan sampai dia habis. Berarti 2025 gitu ya. Nah, berarti di sini N-nya 5 tahun, gitu kan? Dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 5, N-nya min 1. Nah, ini berapa coba? Yuk, berapa? Tujuh ratusan. Hah? Berapa? 781.000. Kok 700? Ini berapa periodenya, berapa tahun loh? Suku bunganya gede banget nih, 25% per tahun. Artinya tabungan kita itu dapat bunga 25%, 25% gitu kan? Orang kalau misalkan aja, kalau kok bisa 700? Misal nih tanpa bunga aja, 10 juta dibagi 5 berapa? 2 juta. Masa kita sampai habis selama 5 tahun, 700 kali 5 aja baru 3.500. Ya kan? Nah, anggaplah ini suku bunga 26% per tahun. Coba, ada yang keliru hitung-hitungnya pasti. Yang lain, silakan coba, ayo. Berapa? Jadi biar habis itu tiap tahun kita ambil berapa nih? Sampai 2025. Ayo, ada yang sudah ketemu? Rp2.500.000, Pak. Berapa? 2.500.000. 2.500.000. Bukan, belum lah. Kalau 3.700.000, Pak. nah itu tuh 3.700.000 sekian ya, 3.720 ya kan. Kok bisa 2.500, 700 itu coba dicek lagi ya. Kalian salah di mana? Suku bunganya 25%. Periodenya 5 tahun. Itu kan tinggal masukin aja ke situ. Ya, dihitung mungkin ininya, tanda kurungnya, penjumlahannya itu mana yang harus dikalikan lebih dulu gitu ya. Oke, coba dicek lagi hitungannya ya.
Hasilnya adalah 3.700.000-an. 3.720.000. Nah, ini. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini kalau dicari nilai annual dengan diketahui nilai saat ini atau presentnya. Oke, dan untuk kasus-kasus yang lain ya sama. Pada prinsipnya adalah kita harus tahu dulu. Nah, ini kita mau menggunakan persamaan yang mana. Kalau digambarkan dengan cash flow kan ini berarti gini. Kita tuh punya uang, masukin 10 juta. Terus selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, supaya di sini tuh 0 ya. Maka di sini harus berapa kita ambilnya? Kita ambilnya di sini A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Paham ya? Halo. Paham, Pak. Oke. Ini tadi di slide yang saya bagikan ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi silakan dicatat sendiri saja. Contohnya yang nomor 2 ini kan keliru nih. Ya, ini periodenya masih 5 tahun. Ini 10 tahun sesuai dengan soal. Jawabannya benar adalah yang ini. Ya, yang 4.019.000 ini keliru, oke? Nah, itu ini juga nih yang nomor 3 ini N-nya harusnya 5 tahun. Nah, itu dibenerin sendiri aja sambil untuk belajar yang tadi ini. Ya, dari soal ini dengan jawaban yang ada di sini nggak match dengan contoh jawabannya. Oke. Nah, lalu kasus-kasus yang lain ya hampir sama. Kalau ini bila 1 juta ditabung tahun 2020 ya sampai dengan 2027 suku bunga ini berapa nilai tabungan itu? Ya berarti ini nilai F kalau diketahui nilai A gitu ya. Jadi misalkan ini kan kita ingin mencari berapa di tahun 2027. Terus sekarang dia nabungnya itu rutin tiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus kayak gitu. Nah, dengan suku bunga itu 12%. Berapa uangnya yang akan diperoleh pada tahun ke-7? Karena yang ditabung itu nominalnya sama, berarti itu kita sebut dengan annual A. Berarti mencari nilai F kalau diketahui nilai A. Kalian bisa gunakan persamaan mencari nilai F kalau diketahui nilai A yang ada di sebelumnya tadi. Lalu berapa harus ditabung? Jumlah yang sama besar pada tiap tahun, ya. Nah, berarti ini adalah mencari nilai A, gitu kan? Sampai tahun 2025 dengan suku bunganya 15% per tahun. Agar nilai tabungan itu menjadi 10 juta. Nah, yang diketahui adalah F, gitu kan? Nah, kita ingin mencari nilai A. Nah, gitu kan? N-nya kita tahu, I-nya kita tahu. Masukkan ke persamaan. Ini ya. Oke, lalu yang berikutnya, berapa harus ditabung pada tahun 2017 dengan suku bunganya 20% per tahun agar bisa diambil 1 juta tiap tahunnya dari mulai 2018 sampai 2025. Berarti ini kan A gitu ya. Ya, nilai A karena dari 17, 18 terus sampai 25 diambilnya rutin, kecuali misalkan mulai 2019 diambil, berarti itu bukan A tapi F ya, tapi F karena ada selang yang kosong periodenya. Nah, terus berapa harus ditabung? Berarti pada tahun 2017, anggap 2017 itu adalah tahun ke 0, artinya saat ini gitu. Berarti di sini adalah nilai P. Mencari nilai P kalau diketahui A gitu. Nah, kayak gini.
Silahkan kalau mau dicatat dulu. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Presensinya sudah saya bagikan di Zoom chat, silakan teman-teman bisa sambil mengisi presensi. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, baik, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Minggu depan kita adakan kuis kecil ya, untuk evaluasi, sedikit evaluasi, dan juga untuk tugas kuis kalian ya, nanti disiapkan, silahkan open book, open catatan, dan juga materi yang sudah saya berikan boleh dibuka sebagai referensi untuk mengerjakan soalnya. Tapi kita tetap Zoom, jadi silakan besok mungkin masing-masing dari kasus-kasus di sini kan ada berbagai kemungkinan ya, diketahui nilai F mencari nilai P dan sebaliknya, diketahui nilai F mencari nilai A dan sebaliknya, diketahui nilai P mencari nilai A dan sebaliknya. Maka akan ada beberapa, masing-masing akan ada contoh masing-masing akan ada perwakilan soalnya, jadi silahkan dipelajari semuanya, semua kemungkinan itu ya, agar dalam menggunakan rumus itu kalian juga sudah paham penggunaan rumus-rumusnya bersamaannya. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya terakhir sebelum saya tutup? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kuisnya itu dari materi awal sampai yang terakhir ini ya, Pak. Terus bagaimana Pak mekanismenya? Apakah nanti Bapak bagi soalnya kita ngerjain terus ada batas waktu, atau misalnya Bapak bilang nomor 1 sampai jam 15 menit dari sekarang gitu? Apa gimana ya, Pak? Ya, nanti gini, ini simulasi kuis biasa aja kok. Maksudnya nanti di kuisnya ini waktunya ya hanya pada saat jam kuliah aja, bukan untuk PR ya. Dan materinya akan saya persempit hanya pada penggunaan contoh kasus mulai perhitungan ya. Jadi mulai perhitungan, bukan yang teoritis atau yang definitif. Jadi lebih ke perhitungan aja gitu. Ya. Lebih ke perhitungan. Jadi yang contoh soal seperti ini tadi, yang analisis, bukan yang teoritis ya. Itu ya.
Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, mungkin? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Jangan lupa disiapkan belajar untuk kuis minggu depan. Ya, intinya disiapkan materinya, catatannya gitu aja. Kita tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Presensinya jangan lupa yang belum ya, silakan.